Selamat pagi, sudah kenal semua sama saya ya. Saya sudah berapa kali ke sini, puji Tuhan. Saya sangat bersyukur sekali ya. Tempo hari saya mendengar dari gembala gereja ini berangkat ke Korea. Wah, luar biasa. Ya, Pak. Ya, itu anugerah Tuhan. Saya sangat bersyukur sekali. Ada satu waktu ya, Tuhan itu mengangkat diri kita. Itu waktunya kita diangkat, kita akan diangkat. Kalau kita ini benar-benar setia kepada Tuhan. Ya, apakah benar kita setia sampai hari ini? Itu pertanyaan yang harus Anda jawab sendiri. Saya nggak bisa bertanya kepada Bapak Ibu semua, saudara di sini ya, yang ada yang masih muda. Tapi Anda sendiri yang menjawab, apakah saya setia enggak? Setia, taat, bahkan tekun. Tekun menantikan kedatangannya. Dengan apa? Dengan baca firman, kemudian berdoa, dan terus berharap pada Tuhan. Apakah kita tekun seperti itu? Sedang yang kita alami, tadi pada waktu saya berangkat, saudara saya ini kalau di gereja kami adalah penari, dia penari, ya, Andi, ya. Ini dia penari kerup tahu ya, kerup ya, itu penari kerup bersama dengan istrinya. Setia suami istri melayani Tuhan, ya berdua melayani kerup. Tapi apakah kehidupan orang Kristen mulus-mulus saja? Ya juga tidak. Tadi pagi dia cerita, saya ngalami masalah. Ya. Ngalami masalah, ada satu toko yang tidak bayar. Tidak bayar dan belum bayar sampai hari ini. Maksudnya susah sekali ditagih. Orang Kristen ngalami ini, kenapa orang Kristen ngalami seperti ini? Sedangkan saya sudah berdoa, saya sudah yang namanya taat, pelayanan seperti adik-adik di sini dan seperti bapak di sini. Tapi ngalami masalah. Dan belakangan ini banyak cerita yang namanya, ini saya berbicara kepada orang Kristen, bukan orang yang di luar Kristen. Ini kenapa mengalami masalah? Dan sepertinya Tuhan biarkan. Ya. Kita dengar di baru-baru ini di berita, siapa yang pakai medsos, buka Instagram, banyak ya, di sini banyak. Saya seumur ini aja saya masih buka Instagram, tapi yang saya buka adalah berita-berita yang positif. Ya, di Nigeria saat ini itu pembantaian orang Kristen. Gereja dimasukin, ya, termasuk di Timur Tengah ada gereja, mereka orang yang radikal masuk ke gereja membunuh jemaatnya, mungkin pengerjanya. Kenapa? Ya, bahkan itu pada waktu informasi yang saya terima itu 52.000 sudah meninggal. Ya, dan setiap bulannya itu ada 32 orang ya setiap hari. 32 orang. Kenapa harus demikian? Ini waktunya yang namanya akhir zaman. Kenapa pada waktu saya ditanya sama Pak David, ya, apa tema anak Tuhan yang sebenarnya? Kita mengaku sebagai anak Tuhan yang sebenarnya, atau kita itu hanya separuh-separuh saja? Dan kenapa yang namanya Tuhan Yesus memberikan contoh? Dia meninggal di kayu salib. Sebelum meninggal di kayu salib, dia disiksa.
Sedangkan kita selalu mengatakan demikian. Saya harus seperti Yesus. Ada lagunya? Ya, seperti Yesus ada ya? Itu. Nah, kalau seperti Yesus ya kita itu pun juga ngalami seperti Yesus. Pada waktu Yesus 13 tahun kebahagiaan Tuhan Yesus itu juga dia alami. Bahkan kalau menurut saya, pelayanan beliau, Tuhan Yesus, itu 13 tahun, itu enggak pernah yang mengatakan, ini pemikiran saya sendiri, enggak pernah dia mengeluarkan uang. Karena di sampingnya itu adalah bendara-bendara daripada kerajaan, orang-orang ibu-ibu kaya, itu yang melayani Tuhan Yesus. Enggak pernah yang namanya kekurangan. Tapi kenapa harus mengalami masalah? Ya, siapa yang pernah dengar Charles Kirk? Baru-baru ini. Halo, anak muda? Ada? Angkat tangan, yang siapa yang tahu? Charles Kirk. Ada? Dengar satu orang, yang lain? Wah, kurang baca medsos ini. Ya, di Amerika baru-baru ini itu ada pemuda yang sudah nikah sudah punya anak, namanya Charles Kirk, ya, Charlie Kirk. Dia itu adalah aktivis gereja, ya. Mertuanya, keluarganya itu sudah mengenal Tuhan Yesus semua. Bahkan dia itu aktif di gereja. Terakhir dia itu masuk sampai bertemu dengan Donald Trump, itu membantu menyeport yang namanya Donald Trump untuk menolak yang namanya penyimpangan daripada seksual atau termasuk LGBT, ditolak sama dia. Dari presiden sebelumnya, ya, termasuk presiden yang kulit hitam, itu menghalalkan LGBT. Anda tahu LGBT? Siapa yang tidak tahu? Saya jelaskan LGBT. Siapa yang tidak tahu? Jujur, LGBT apa tuh Pak? LGBT itu adalah perkawinan sejenis, dihalalkan. Tapi pada waktu Donald Trump memimpin, itu tidak ada yang namanya LGBT dan penyimpangan seksual dalam kabinet itu ditiadakan semua. Bahkan yang namanya Amerika mau dikembalikan kepada yang namanya Tuhan Yesus. Nah, ini salah satunya adalah Charlie Kirk. Dia menyuarakan untuk menolak hal itu. Saya pernah kesaksian enggak ya? Saya punya keponakan saya sendiri. Bapaknya, ini saya jujur di hadapan Bapak Ibu semua. Kita sebagai orang Kristen harus jujur, betul? Bukan saya menjelek-jelekan kakak saya. Bukan. Kakak saya adalah seorang pastor, gembala. Dia membawai 3 gereja. 3 gereja. Tapi anaknya yang tertua, 2 anak laki-laki, yang tertua, ya, sekolah Alkitab. Halo, saya berbicara dengan orang Kristen ya. Ya. Jadi itu orang luar, orang di luar gereja. Enggak, ini orang Kristen. Makanya kenapa orang Kristen mengalami seperti ini? Seharusnya kenapa dibunuh, ditembak? Dan sepertinya Tuhan membiarkan. Nah, ini kakak saya, itu anak tertua, sekolah Alkitab dan dia jadi pastor, jadi pendeta. Tapi, satu hari saya runtuh. Otak saya, cara berpikir saya runtuh, kemudian saya tanya Tuhan, kenapa Tuhan? Hari ini yang saya mau jelaskan. Ternyata keponakan saya yang seorang pastor, seorang pendeta,
nikah dengan yang namanya sesama jenis, orang bule. Kakak saya Chinese Amerika, Chinese yang seperti saya ini tapi pindah Amerika, ya sudah jadi warga negara Amerika. Nikahnya kakak ipar saya perempuan juga orang Indonesia juga, Chinese. Tapi dia nikah dengan bule sesama jenis, laki dapat laki. Langsung saya, aduh kenapa Tuhan? Kenapa harus terjadi? Seperti halnya ini. Tapi itu semua kenapa sepertinya Tuhan izinkan? Bukan izinkan, mungkin biarkan. Tuhan tidak pernah mengizinkan hal itu. Ya, saya ralat ya, Tuhan tidak pernah mengizinkan. Tapi kenapa sepertinya kayak dibiarkan? Baru-baru ini saya dengar lagi, ya saya buka medsos, makanya buka medsos yang baik-baik aja, doakan bangsa dan negara Indonesia. Ini sedang tidak baik-baik, terutama orang Kristen. Di Bogor, 3 gereja didemo untuk supaya tutup. Kenapa Tuhan biarkan? Kenapa? Hal ini saya pertanyakan dan selalu saya renungkan. Saya ingin jadi orang Kristen yang dimana sempurna, tidak ada mengalami masalah, ya, tidak ada mengalami pencobaan, ya. Tadi pagi saya bangun tidur jam 4 pagi, dibangunin sama Tuhan. Karena apa? Mimpi. Dan saya berharap, dan saya setelah mimpi itu saya ngomong, jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Kalau waktunya Engkau berikan yang terbaik buat aku akan terima. Dan jangan sampai aku menerima yang tidak baik. Saya mimpi. Saya itu seperti pelayanan di satu kelompok gede, ya. Kalau Pak David tahu itu Bahtera ya, gede gitu. Tapi saya itu kayak orang yang istilahnya istilahnya enggak ada namanya, enggak direwes gitu loh. Istilahnya tidak ada apa-apanya. Saya dengan 2 orang, saya jalan-jalan ya pada waktu itu di luar kota, sepertinya di luar kota. Kemudian saya masuk ke pasar untuk ya biasa nginjil pasar. Tapi begitu saya masuk ada satu orang naik sepeda motor roda 3 naik ke pasar itu, kemudian teriak-teriak, dia tidak tahu saya siapa, tidak tahu. Teriak-teriak bahwa wah gini gitu waktunya kita harus menentang kekristenan, kita harus membantai kekristenan, kita jangan sampai kalah dengan orang Kristen. Ya, ini salah satunya disebut nama saya. Tokohnya adalah Tiono. Saya tahu, wih, ya wis, tidak apa-apa. Terus begitu saya kumpul dengan teman-teman yang dimana teman-teman itu semua juga cuek. Saya diomongin, namamu disebut-sebut Pak Tiono, namamu disebut-sebut sama kaum radikal itu. Oh puji Tuhan, tidak apa-apa. Ya, susah di dunia, enak di surga. Ya, kita akan mengalami seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu ngalami di dunia ini, ya istilahnya ngalami yang tidak enak, tidak apa-apa. Nanti akan terjadi kemuliaan seperti yang dialami Pak David. Waktunya berangkat ke luar negeri, ke Korea, belajar lebih dalam, itu sudah kemuliaan dari Tuhan. Ya, nah kemudian cerita ini belum selesai. Saya kemudian, ini di luar khotbah saya ini sebenarnya.
Tapi saya sampaikan bahwa orang Kristen walaupun nantinya sepertinya kayak istilahnya nggak kepake, kita istilahnya masuk dalam daftar yang dimana daftar yang ya istilahnya seperti saya ini daftar nanti akan dianiaya gitulah ya. Tapi ada baiknya juga. Saya kemudian dipanggil, saya masuk di dalam satu rumah besar, tempat base camp yang kita kumpul di situ. Saya undang Pak Tiono diundang, Pak Tiono masuk. Saya ketemu dengan bosnya orang tua. Enggak tahu sebelah kirinya itu istrinya atau siapa, saya enggak tahu, tapi juga ada yang tua, yang perempuan. Kemudian, Pak Tiono, ini karena kamu setia, ini ada hadiah buat kamu. Saya lihat, ini terima aja. Kamu harusnya dapatnya 12.000. 12.000 apa tulisan sepertinya kayak menurut aku cek tapi kok bukan cek tapi kayak nilai besar itu. 12.000. Tapi saya naikkan lah ya. Karena saya senang sama kamu, saya naikkan 14.000. Saya terima. Begitu saya terima, saya masukin tas, saya bangun pagi. Itu menunjukkan apa? Saya tanya, Tuhan ini apa Tuhan? Jadilah kehendak-Mu. Kalau saya mengalami masalah di kemudian hari, ujung-ujungnya oleh Tuhan akan diberikan yang terbaik buat kita. Yang percaya katakan? Itu buat saya sementara ini. Tapi secara wujud, secara kenyataan, saya akan harapkan juga, yaitu bonus yang daripada Tuhan, yaitu kelimpahan. Karena pada waktu Rosh Hasanah, bulan kemarin Rosh Hasanah, betul Pak? Itu adalah masa yang dimana orang Kristen kelimpahan. Ya, saya mendapatkan kunci kelimpahan pada waktu saya mengikuti Rosh Hasanah di Cirebon. Saya yakin ini adalah kunci kelimpahan buat saya. Kelimpahan bukan buat diri pribadi. Karena pada waktu mimpi itu saya ngomong, puji Tuhan ini buat pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Saya akan kerjakan uang ini akan saya buat tambah istilahnya saya tambah kencang lagi saya untuk pelayanan. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Gereja-gereja ditutup, ya. Kemudian orang mau beribadah, orang mau retret ditutup. Itu kenapa bisa terjadi demikian? Karena sudah tertulis, ya. Kita buka, ya. Yuk kita buka di 2 Timotius 3. 2 Timotius 3. Ya. Saya awali dari firman Tuhan 2 Timotius 3. Mulai ayat pertama saya bacakan. Ya, sampai 7 ya. Ya, sudah? Yuk, yang bawa Alkitab di handphonenya ada pasti. Ya, semua orang iya, semua orang ada, di sini juga ada. Ya, baca, yuk sama-sama yang keras. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Sebentar. Hati-hati ya, orang tua terus berdoa untuk anaknya. Akan terjadi, anak-anak akan berontak kepada orang tua. Di sini tertulis. Dan tidak tahu berterima kasih. Ya. Tidak mempedulikan agama. Walaupun saya pergi ke gereja,
Ya sudah, liturgi saja. Ya sudah, itu seremonial aja. Ya sudah, itu saya ikut bapakku, ikut mamaku. Saya hanya karena menghargai Pak David. Ya, ini tidak memperdulikan agama. Nanti kita akan baca yang selanjutnya kan jelas. Tidak tahu mengasihi. Ya, orang Kristen harus mengasihi walaupun yang namanya kita itu disakiti. Ya, istri daripada Charlie Kirk itu mengatakan, aku mengampuni orang yang menembak. Wah, protesnya banyak, orang banyak berprotes, tapi istrinya bersikukuh, aku tetap mengampuni. Karena aku tahu jalan Tuhan bukan jalan manusia. Jadi istrinya Charles Kirk itu mengampuni orang yang menembak. Karena yang menembak tertangkap, kemudian nggak tahu selanjutnya, tapi istrinya mengatakan mengampuni, ya. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. 4, yuk sama-sama baca ya, tetap baca ya supaya kita itu keluar dari mulut kita itu firman, ya. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Nah, ya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah berarti tetap ke gereja. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Kekuatan diri sendiri itu dia memungkiri, dia sebenarnya lemah tapi tidak mau mengaku lemah. Dia adalah salah tapi tidak mau salah. Dia merasa bahwa saya perlu banyak belajar dari Pak David ngomongnya. Tapi saya menyadari saya itu lemah, saya tapi tidak mau belajar. Itu, ya, memungkiri kekuatannya, memungkiri diri sendiri. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sampai di sini dulu. Tapi kenapa? Ya, Pak Tiono mengatakan kita adalah anak Allah yang apa Pak? Judul saya, kita adalah anak Allah yang benar-benar kita itu murni anak Allah. Yang harusnya kita tidak perlu mengalami masalah seperti ini. Ya, itu kenapa hal ini kita ngalami semua itu gitu loh. Jadi sebenarnya apa yang sebenarnya orang yakini kalau kita sebagai anak Allah? Coba baca kita di Roma 8. Ya, Roma 8. Ayat 29. Bisa buka firman Allah yang hidup enggak? FAY ya. Coba di 28 kita buka pakai FAY. Ya. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi atas diri kita adalah untuk kebaikan kita. Jika kita mengasihi Allah. Jika kita mengasihi Allah, saya balik ya. Segala sesuatu yang terjadi atas diri kita adalah kebaikan kita. Ya. Jika kita mengasihi Allah dan menyesuaikan diri dengan rencana-rencananya. Jika kita menyesuaikan diri dengan rencana-rencananya.
Berarti kita harus menyesuaikan dengan rencana Allah, bukan karepe dhewe. Orang Kristen mengalami masalah karena karepe dhewe. Tapi saya pertanyaan kembali ke pertanyaan yang saya tadi. Kenapa keponakan saya seorang Kristen? Bahkan dia adalah pendeta. Kok bisa? Halo? Masih ada orang? Kok bisa nikah dengan sesama jenis? Apakah firman Tuhan gak pernah dibaca? Baca kan? Di mana firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah sesuatu hal yang di mana itu dosa di hadapan Tuhan. Kalau kita ada penyimpangan yang namanya perkawinan. Bahkan ada perkawinan, maaf di sini saya katakan, ya, kalau istri cerai dengan suaminya masih hidup. Istri tidak boleh nikah. Ini ada. Kalau istri nikah dengan lelaki yang lain, itu berzina. Dan itu Alkitab yang mengatakan. Apalagi LGBT. Ini parah banget gitu loh ya. Nah, kita lanjut di ayat 29 yang biasa, bukan FHY ya. Sebab yang biasa, PJP ya. Sebab semua orang yang dipilihnya, ya, sebab saya, ya ganti ya, sebab saya yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus namanya. Supaya ia, anaknya Yesus atau Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Berarti kita itu saudara enggak? Saudaranya Tuhan Yesus enggak? Kenapa kita masih khawatir? Saya tadi mengatakan kepada saudara saya, Andi, bawa ke doa. Ya, bawa ke doa kalau perlu, angkat surat hutangnya. Ya, seperti Raja Yeskiel. Tuhan, ini umat Israel mau dibantai sama Asyur. Tolong Tuhan Yesus. Engkau yang berperang buat aku Tuhan. Bawa ke Tuhan. Mungkin pernah dengar yang namanya perjanjian garam. Ada tertulis di Alkitab perjanjian garam. Di mana perjanjian garam itu yaitu perjanjian Tuhan kepada manusia untuk meneguhkan yang namanya meneguhkan atau mengikrarkan yang namanya apa? Janji Tuhan kepada manusia pilihannya. Bawa, kalau perlu apa? Surat hutangnya setelah diangkat, kemudian doakan terus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kamu yang berutang, bayar dalam nama Tuhan Yesus. Kamu takut akan Tuhan, kamu harus bayar. Kalau tidak, Tuhan yang beracara terhadapmu. Kita pakai yang namanya apa? Kuasa Tuhan. Bukan parani, gobuki, tempelengi, bukan. Kita pakai kuasa Tuhan dengan cara kekristenan yang baik. Karena kita punya Tuhan yang besar. Amin. Aku punya Tuhan yang besar. Itu. Ya, 29 ayat 29. Ya. 30, sorry. Ya, lanjut 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula. Anda semua ditentukan dari semula menjadi orang-orang panggilan Tuhan. Yang percaya katakan? Yang percaya katakan? Pilihan enggak? Kita itu pilihan. Saya dipilih oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta. Itu pilihan Tuhan. Bukan maunya saya sendiri. Ya,
Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, Anda semua itu dipanggilnya untuk beribadah kepada Tuhan Yesus, sehingga hari ini Anda mendengar kebenaran, setiap minggu mendengar kebenaran. Dalam minggu yang hari biasa, Anda dipanggil Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah pilihannya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Karena apa? Saya katakan mereka itu juga dibenarkannya. Anda mendapatkan privilege. Privilege itu yaitu suatu yang berharga. Ya, seperti mimpi saya tadi itu. Sekian orang, salah satunya adalah saya yang diundang. Pak Tiono, masuk Pak. Pak Tiono, masuk Pak. Dipanggil Pak. Saya enggak kenal bosnya siapa, orang tua. Sepuh. Berhubung ini kamu setia mengerjakan ini, kamu dapat ini bonus. Itu suatu privilege. Di mana kalau kita mengerjakan, kita mengasihi Tuhan, kita taat kepada Tuhan, kita tekun kepada Tuhan, kita mendapatkan privilege. Kita itu dibenarkan oleh Tuhan menjadi anak-anak Allah yang benar. Makanya saya mengatakan menjadi anak Allah yang benar harus bagaimana? Yaitu kita harus taat, tekun, dan setia. Dan mereka yang dibenarkannya, kalau Anda dibenarkannya, mereka tuh juga dimuliakannya. Kalau dimuliakannya berarti apa? Seumur hidup Anda tidak akan susah. Yang percaya katakan. Tapi kalau saya masih mengalami susah. Coba tanya dengan Tuhan, kenapa? Kenapa? Kenapa Andi? Kenapa saya? Anda semua masih mengalami masalah, kenapa? Tuhan biarkan. Supaya kita lebih tekun berdoa. Supaya kita lebih tekun, terus mengharapkan komunikasi dengan Tuhan. Tapi kalau kita tidak ada masalah, Anda tidak pernah berdoa. Ya Pak ya? Halo? Halo? Masih ada orang di sini? Kalau Anda tidak punya masalah, Anda tidak berdoa. Saya sebagai seorang hamba Tuhan dan juga pengusaha, tapi hari ini tetap saya berdoa. Saya bangun pagi berdoa. Mengharapkan apa? Iklim hari ini bagus ya Tuhan. Jangan hujan ya Tuhan. Kalau hujan, nanti karyawan saya enggak bisa kerja Tuhan. Kasihan loh. Wah, saya pakai juga orang lain ya. Boleh enggak? Boleh. Kasihan loh. Nanti Bapak ini kalau jualan pinggir jalan nanti kehujanan kan enggak ada yang beli Pak Tuhan. Loh, itu kayak merayu Tuhan gitu loh. Boleh enggak? Boleh. Karena untuk kebaikan orang lain juga toh. Tapi akhirnya diberikan apa? Diberikan apa? Wah, nasi pol. Panas. Sampai saya tuh pagi jogging ya, saya jogging pagi ketemu dengan teman saya yang biasanya jogging sama saya, tapi hari itu ngajak istrinya. Cik, jangan pakai baju pendek, Cik, panas sih, nanti hitam, Cik. Aku bilang gitu. Saya aja pakai lengan panjang karena panasnya kayak gini. Jam 6:10 tuh di Semarang itu panasnya banget, Pak. Banget. Saya keliru doanya. Enggak, saya enggak keliru doanya. Ya ternyata apa? Tanaman yang saya harapkan berbuah ini butuh panas. Kalau hujan terus dia juga enggak bagus. Nah itulah saya bersyukur sekali ya. Mereka itu juga dimuliakan, kita itu dimuliakan. Kalau kita taat. Anda boleh pelayanan, Bapak ini juga adik-adik di sini boleh pelayanan. Tapi dahulukan Tuhan. Jangan sampai kita lupa
yang membuat kita mampu main gitar, main musik atau saya seperti pagi ini saya berdiri di sini, yang bisa memampu dan istilahnya mendidik diri saya adalah Tuhan. Manusia tidak bisa, manusia kebatasan ini loh. Saya pernah yang namanya siapa ya kemarin ya, saya lupa itu. Saya share di status saya. Mungkin kalau Pak David lihat status saya kemarin, itu ada. Seorang yang namanya angkat besi, bodybuilding, badannya besar banget. Dia ngangkat, wah sampai latihannya tuh ya beban, itu dia mencari beban. Dia mencari beban supaya badannya gede, besar. Dan dia jadi juara bodybuilding. Tahu bodybuilding? Yang kayak itu loh, kayak kodok itu. Kalau saya ngomong gila nih malahan ya, gila nih. Karena badannya rongkok gede-gede itu dilombakan. Tapi di masa tuanya dia jalannya dituntun sama pendampingnya. Kakinya enggak. Berarti apa? Tuhan tetap yang menentukan kehidupan setiap orang. Yang saya katakan, jangan sombong. Jangan sombong, saya pun juga dididik jangan sombong. Makanya kalau saya tuh hari ini mungkin saya enggak istilahnya diacuhkan sama teman-teman yang lain yang dulu-dulu pernah dekat dengan saya, yang pernah dulu Pak Tiono tunduk-tunduk pada saya, sekarang cuek semua kepada saya. Enggak apa-apa. Memang itu sudah harus saya alami. Tuhan sendiri juga didiamkan kok. 12 muridnya pada waktu Tuhan Yesus disalib. Mana murid-muridnya yang mau dekat dengan Tuhan Yesus pada waktu disiksa? Mana? Bahkan apa? Dikhianati. Lebih parah Yudas. Lebih parah lagi Yudas. Tapi yang namanya di samping Yudas itu ada Petrus yang mengkhianati. Yang katanya di atas batu karang kok akan aku dirikan jemaatku. Petrus sudah dijanjikan yaitu jemaat mula-mula. Itu bisa mengkhianati. Karena kita tidak ngerti. Kita sebagai anak harus bagaimana. Karena kita nggak ngerti yang namanya kita itu sebagai anak. Itu harus sebagai orang Kristen ngalami masalah. Tetap ngalami masalah, tetap kita ngalami. Tapi bukan dalam arti nantinya akan terus mengalami masalah. Tidak. Ada waktunya kita itu akan dimuliakannya. Ya. Dan mereka yang dibenarkannya, kalau kita sudah benar di hadapan Tuhan, ya, mereka itu juga dimuliakannya. Dimuliakannya itu bukan hanya di bumi ini aja, tapi juga di surga. Bahkan di Alkitab dikatakan kita akan ikut memerintah. Ya. 24 tua-tua di kitab Wahyu itu dikatakan setiap kali di kitab Wahyu setiap dia memuji dan menyembah Tuhan. Nah, ini contoh nih buat yang praise and worship nih, ya. Setiap kali memuji dan menyembah Tuhan, itu benar-benar untuk Tuhan, benar. Dia melemparkan mahkotanya bahwa aku tidak berharga. Walaupun 24 tua-tua itu bukan Tuhan loh. Orang yang dimuliakan loh. Itu dia dapat mahkota, itu dilemparkan mahkotanya. Jadi kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Pada waktu nyembah, pada waktu main musik, pada waktu kita jemaat nyembah, sembahlah Dia dengan sepenuh hati. Tuhan senangkan.
itu Anda akan dibenarkan. Nah, kalau Anda dibenarkan dan benar di hadapan Tuhan, jemaat dibenarkan, ya, pelayan-pelayan dibenarkan, bahwa kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan dibenarkan, kita akan dimuliakan. Amin. Itu yang sebenarnya yang goalnya yang tempat kita itu harusnya seperti itu. Goalnya seperti itu. Apa yang harus kita mauin gitu, ya? Coba kita baca di ayat terakhir, saya nggak panjang-panjang aja, di Efesus 4. Efesus 4. Ayat 1, ya, Efesus 4 ayat 1. Ini surat dari Paulus kepada jemaat di Efesus. Ya. Ini pesan terakhir, salah satu pesan dari Paulus kepada jemaat. Ini penting dan perlu kita baca, ya, pesan ini. Sampai ayat 15, tapi kita perlu tahu bahwa yang namanya Paulus itu memperlengkapi jemaat, memperlengkapi kita semua sebagai jemaat, seperti Pak David memberikan melengkapi jemaat untuk menjadi orang-orang kudus di hadapan Tuhan. Akhirnya kalau kita itu mengerti dan yang namanya jemaat diperlengkapi dengan yang namanya kerohanian yang benar, hidup benar di hadapan Tuhan, kemudian dibenarkan oleh Tuhan dan dimuliakan, itu bukan hanya gembala saudara yang dimuliakan, tapi Bapak Ibu semua juga menerima yaitu kemuliaan. Maka dari sekarang yang namanya saudara semua itu setiap hamba siapapun itu masukkan firman ke dalam diri hati Bapak Ibu semua. Karena apa? Diperlengkapi menjadi orang-orang kudus di hadapan Tuhan di akhir zaman. Kita baca, ya. Yuk, sama-sama baca semua ya, jangan kebatinan ya. Tahu kebatinan? Kebatinan itu dulu teman saya itu kebatinan, sekarang uripnya ra enak. Lo bener, karena ngikuti model kayak gitu-gitu barang. Ya, kuasa jahat, kuasa gelap, kebatinan. Aku nak ndelok lewat bolongan kunci, aku iso ketok Pak David. Wah, itu kebatinan. Tapi enggak, kebatinan itu kita bukan orang kebatinan. Makanya kita harus baca dengan mulut yang terus berucap berkata-kata. Sebab itu aku menasihat kamu. Ini Pak ya, aku itu Paulus. Orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Paulus dipenjarakan loh. Padahal Paulus orang hebat, orang pilihan Tuhan. Paulus adalah yang namanya murid Yesus yang paling, nah menurut aku paling bagus, paling hebat. Karena apa? Semua kitab-kitab perjanjian baru itu hampir semua yang buat adalah Paulus. Ya, aku dipenjarakan karena Tuhan. Ya, berhenti di sini ya. Jangan heran loh, setiap diri kita akan mengalami masalah. Bukan terus, aku kok di penjara jadi wong Kristen. Ora. Ya, enggak. Kalau kita bukan jatahnya ya enggak. Gitu ya. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Anda dipanggil sebagai orang-orang Kristen, harus berpadanan dengan panggilan kita sebagai orang Kristen. Yang percaya katakan, paham ya? Yuk, ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati. Ini awal daripada kita sebagai orang Kristen. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling
Membantu. Ya, anak-anak muda, oh membantu. Oh iya pasti toh Pak, membantu Pak. Karena kan sekarang musimnya toh. Ini kan anak-anak muda semua kumpul ya. Tapi kumpul yang benar. Jangan sampai anak-anak muda saya ingatkan menjual Yesus. Karena ada cara daripada agama seberang supaya Anda orang-orang muda pindah ke agamanya, ya itu dengan cara apa? Kalau cowok disodori cewek cantik, supaya kamu pindah. Kamu seneng mbak aku, Mas? Wah, kalau kamu seneng sama aku, Mas, yuk pindah agama aku, Mas. Itu akan terjadi seperti itu. Dan saya pernah sampaikan di sini mungkin, itu pada waktu saya ke Papua, ke Raja Ampat, di sana ada tertulis yang namanya perkawinan siri, balai perkawinan siri. Jadi orang kalau mau menikah, enggak usah kesuwen, ayo masuk ke kantor itu, nikah, kawin, langsung. Itu dipakai oleh agama seberang untuk menyesatkan Anda semua sebagai orang Kristen. Ini terjadi. Ya, hati-hati. Jadi saling membantu, saling mengasihi itu bukan kepada orang yang di luar kekristenan. Di Alkitab katakan, Salomo itu orang hebat, orang kaya, orang wah hebat banget. Tapi jatuhnya gara-gara istri, gara-gara gunde, istrinya 700, gundenya 300. Akhirnya dia tidak fokusnya kepada Tuhan, fokusnya kepada istrinya. Istrinya nyuruh menyembah berhala, manut. Hati-hati Bapak Ibu yang punya anak di sini ya. Hati-hati. Itu akan terjadi seperti itu. Tapi saya mengatakan, Bapak Ibu jangan khawatir. Orang-orang murtadin itu banyak saat ini yang tidak Anda ketahui. Saya juga tidak tahu, ternyata dia orang Kristen, tapi masih menggunakan atribut lama, yang perempuan masih pakai atribut lama, tapi dia sudah orang Kristen. Ya, puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Banyak. Saya dapat berita dari teman-teman saya dari tim misi. Banyak sekarang murtadin itu terjadi besar-besaran. Karena apa? Ya itu harus terjadi. Salah satunya murtadin mengatakan, aku melihat tidak ada damai sejahtera di agamaku. Tidak ada kasih di agamaku. Padahal di sini dikatakan sebelumnya ayat 2. Nah, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Tapi kalau di agama seberang itu tidak ada kasih. Kamu salah, tak bunuh. Kamu salah, tak keperui. Itu agama apa? Setelah saya pelajari Alkitab, jujur saya tertarik dan terus saya akan pindah percaya kepada Tuhan Yesus. Biarlah KTP saya seperti KTP yang semula, tapi kepercayaan saya kepada Tuhan Yesus saya akan lakukan sampai hari ini. Amin. Jadi itulah kehebatan daripada Tuhan Yesus saat ini. Ya, walaupun sepertinya ada penganiayaan. Pertama untuk diri kita supaya kita lebih tekun berdoa. Kenapa masalah harus dihadapi? Kita harus tekun berdoa. Ya, lanjut ayat 3. Kita percepat. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kesatuan roh. Ini kesatuan roh. Termasuk Anda dengan saya itu kesatuan roh. Jadi seiman yang dimana memberitahukan hal yang baik. Saya enggak memberitakan Bapak Ibu LGBT itu enggak apa-apa. Itu bukan kesatuan roh. Ngerti enggak? Hati-hati. Kalau Anda mendapatkan paham seperti itu, periksa di Alkitab ada enggak? Makanya supaya kita itu tahu yang salah dan yang benar, harus baca Alkitab. Buka di handphone saya. Setiap hari saya laporan ke grup bahwa saya sudah baca sekian puluh
sekian puluh Amsal, sekian puluh pasal. Saya baca setiap hari. Dan saya tidak mau meninggalkan yang namanya apa? Baca Alkitab. Karena saya mengasihi dia. Ya. Terus 4, satu tubuh, satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu tubuh, satu roh. Jadi kalau Anda itu pacaran dengan orang yang tidak beriman, itu bukan satu roh. Ya. Satu tubuh loh Pak, tapi iya satu tubuh. Wong kamu seneng suami istri yo, seneng toh satu tubuh betul. Satu roh enggak. Seperti saya tidak ada kesepakatan dengan Pak David, itu berarti bukan satu roh. Makanya perlu kita belajar, ya. Terus ayat 5, satu Tuhan. Satu iman, satu baptisan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ya, yang satu baptisan itu kalau baptisan di sini model selam. Ya, tempat saya juga selam. Tapi saya tidak menutup yang namanya baptisan, yang namanya kita urapi kepalanya. Karena apa? Buat saya itu sudahlah. Kalau itu daripada pertentangan dengan yang namanya sesama Kristen. Caramu kamu pakai menggunakan hanya pengurapan kepala dan tubuh aja tanpa selam, ya sudah jalankan. Yang penting pokoknya kamu adalah satu iman. Tapi yang benar adalah selam, karena Tuhan Yesus sendiri adalah pada waktu dibaptis adalah selam. Ya, daripada kita geger ya sudahlah, silakan. Ya. Tapi yang benar adalah selam, baptisan, satu baptisan. 6, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Allah itu, Allah kita itu Allah yang luar biasa. Ya. Bumi diciptakan, Anda yang duduk di sini memijak daripada bumi ini, yang menciptakan adalah Allah. Ya, kita harus sadari hal itu. 7, percepat. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ya, lanjut. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawan-tawanan, ia memberikan pemberian kepada manusia. Terus, ayat 8, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawan-tawanan, memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. 9, bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun? Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ya, ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk apa? Ayat 11 ini diulang, ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul, ya, nabi-nabi, baik pemberita, gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Itu apa? Lanjut. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Anda dan saya. Kita itu belajar yang namanya setiap minggu maupun di tengah minggu, kita diajar dengan firman itu untuk memperlengkapi diri kita sebagai orang kudus. Bagi pekerjaan pelayanan. Pelayanan yang benar, bukan aku melayani di gereja. Mungkin main musik. Tapi begitu keluar, hidupnya enggak ngena. Jangan sampai terjadi. Ya. Pesan saya buat adik-adik, karena saya pernah muda, ya, saya pernah muda dan saya ini sebenarnya masuk di dalam, saya itu telat, ya, teman saya itu sebenarnya saya itu lifting dengan saya itu Pak Petrus Agung. Kenapa beliau jadi hebat? Jimmy Untoro, IFJF, kenapa dia bisa hebat? Banyak, masih banyak lagi. Tapi kenapa saya ketinggalan? Ya karena anak muda.
Yaitu apa? Masih maunya dewi. Enggak mau ngerti panggilannya sebagai orang Kristen. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Anda itu diperlengkapi membangun tubuh Kristus, ya. Terus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Gembala, oleh pendeta siapapun, itu kesatuan iman itu terjadi di tubuh Kristus, di orang-orang kudus yang termasuk Anda sendiri, yaitu termasuk jemaat. Yang percaya katakan, itu diperlengkapi. Jadi Anda itu diperlengkapi menjadi orang-orang kudus. Ya. Sampai kita telah mencapai kesatuan iman, ayat 13, sampai kita telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, kedewasaan sebagai orang Kristen, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, tingkat pertumbuhan. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen, aku udah di wong Kristen kok isih nglokro sampai hari ini ya. Aku kok isih susah. Tidak ada. Kita sebagai anak Allah yang kalau nantinya akhirnya dimuliakan oleh Tuhan, kita tidak ada orang miskin di antara kita. Yang percaya katakan, kita itu diberkati tiap hari. Makanya kalau punya usaha, doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Daganganku dinoki laris dalam nama Tuhan Yesus. Loh, saya punya barber juga gitu. Saya punya usaha toko juga saya gituin dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini barber konsumen datang. Banyak sebanyak-banyaknya datang dalam nama Tuhan Yesus. Gitu. Sehingga jangan sampai kita itu jadi orang yang jadi wong Kristen. Tapi kok kekurangan terus. Nah itu harus tanda tanya. Saya berbicara kepada, maaf di pendeta-pendeta juga ya, beberapa pendeta. Kalau ada yang namanya pendeta, hidupnya kesulitan, ya berarti dia tidak dekat dengan Tuhan. Bukan saya menghakimi. Karena Tuhan itu adalah yang mengutus kita jadi gembala, betul Pak? Kita pasti akan dimuliakan. Kalau ada pendeta yang masih glokro, masih susah hidupnya, itu salah. Koreksi aku kenapa? Berarti masih menggunakan cara berpikir sendiri. Paham? Karena kekuatan sendiri tidak mau minta tolong kepada Tuhan. Di mana pertolongannya? Ya ini, perkatakan semua yang baik, semua yang benar, semua yang suci, semua yang sedap didengar, katakanlah itu. Di firman Tuhan mengatakan seperti itu, ya. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin, pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jangan sampai kita disesatkan, Pak, Bu. Ya, hati-hati. Ya, kelicikan permainan palsu manusia, kelicikan mereka yang menyesatkan kita. Jangan sampai, karena kita anak-anak kudus, anak-anak suci, orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Ya, yang percaya katakan. Ya, terus terakhir, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi fokuskan hidup kita itu kepada Tuhan. Sehingga kita benar-benar menjadi anak Allah yang sejati, yang benar, yang hidup dengan kelimpahan. Yang percaya katakan? Ya, saya berharap jemaat di sini ada pertumbuhan. Bukan hanya pertumbuhan oleh pihak Pak Gembalanya, Ibu Gembalanya atau keluarganya, tetapi kita semua jemaat juga menikmati yang namanya pertumbuhan rohani dan pertumbuhan jasmani.
Apa yang saya katakan pertumbuhan jasmani itu adalah aplikasi daripada pertumbuhan rohani. Kalau rohani kita sudah benar, kalau kita sudah dibenarkan oleh Tuhan dan kita dimuliakan oleh Tuhan, kita pasti hidup kita akan diberkati juga. Termasuk segala apapun usaha diberkati. Saya pernah jadi karyawan. Dulu saya karyawan. Sekarang saya jadi pengusaha. Tapi pada waktu karyawan pun, bagaimana caranya saya bisa yang namanya dimuliakan oleh bos saya? Ya saya harus nurut sama bos saya. Nurut bukan dalam arti gangge-gangge, bukan. Dalam arti kita harus menunjukkan prestasi kerja yang baik. Betul? Saya karyawan, kalau Anda di sini ada karyawan, kerjalah yang baik buat bosmu. Nanti Anda akan diangkat oleh bosmu sendiri. Itu semua walaupun secara Kristenan itu adalah masuk dalam taraf berkat yang daripada Tuhan. Tapi itu harus kita kerjakan. Salah satu contoh. Supaya bos saya itu senang dengan saya bagaimana caranya. Pagi-pagi sebelum salesman atau orang-orang lain datang, saya dulu pertama kali salesman loh. Ya, salesman, orang yang sebenarnya dulu kalau orang kuno ya itu saya pernah pacaran dengan pacar saya yang sebelumnya, yang sekarang ini pacar yang kedua, sekarang jadi istri saya. Ya, itu pacar, saya tanyain, "Nyo, kerjaannya apa Nyo?" Sampai papahnya ini, "Salesman." "Hah? Salesman?" Tinggal masuk. Dianggap salesman ini tidak ada gunanya, tidak berfungsi. Ora-ora iso nggih sugih. Kenyataannya hari ini saya dimuliakan tuh. Ya. Nah, tapi begitu saya datang lebih awal, yang ketemu dengan bosku dulu, berarti yang disapa terlebih dulu siapa? Ya saya. Tiono, kau sudah masuk? Iya Pak, saya harus kerjakan beberapa pekerjaan. Saya selesaikan Pak. Ini mau saya selesaikan. Oh bagus. Setiap hari saya ketemu dengan bosku lebih awal. Berarti bosku senang sama aku enggak? Begitu pula Anda dengan Tuhan Yesus. Datanglah pagi-pagi berdoa, menghadap kepada Tuhan. Tuhan, apa yang kau berkati hari ini ya Tuhan? Apa yang ngomong Tuhan, ngomong. Wis ora apa-apa nganggo basa Jawa ora masalah, Tuhan tahu. Ngomong Tuhan. Aku harus ngerjakke apa ya Tuhan? Aku punya rencana hari ini mau keluar kota Tuhan. Boleh enggak Tuhan? Kalau enggak boleh batalkan ya Tuhan. Kalau boleh ya sudah berkati ya Tuhan ya. Ngomong sama Tuhan. Dan itu saya lakukan pada waktu saya kerja. Paham? Ya, jadi apapun dah. Kita jadi orang Kristen yang benar-benar nantinya akan dimuliakan oleh Tuhan. Amin.